Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi terkait dengan kondisi spiritual seorang hamba Allah, seorang pemuda di akhir zaman ini. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan saya bimbing jarak jauh tentang kerohaniannya. Secara online saya pandu bagaimana supaya ma'rifatullah, supaya mengenal kepada Allah, mengenal tentang hukum-hukum syariatnya yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal asma-asmanya, sifat-sifatnya dan af'alnya dengan riyadah yang sederhana, yaitu melakukan amal yang Allah wajibkan. Seperti halnya salah satu yang paling utama adalah sholat 5 waktu, tidak boleh ditinggal, dan lakukan amal-amal yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ditinggal, dan menambahkan dengan satu amalan sunnah, yaitu memperbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah. Dan saya sudah beritahukan bahwa dengan membaca sholawat tersebut akan mendapatkan mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mimpi bagian kenabian. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, khususnya bagi umat Islam, tidak boleh tidak tahu, tidak boleh awam tentang mimpi. Itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa mimpi yang baik merupakan kabar gembira datangnya dari Allah, mimpi karena pikiran di saat terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi juga diatur di dalam Islam dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah, diberi pengajaran oleh Allah ilmu takwil mimpi, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Tidak hanya beliau, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh, dan juga umat Islam yang levelnya mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi adalah mendapatkan mimpi yang benar dalam tidur. Seperti halnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi, berkata bahwa wahyu pertama kali yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Dan mimpi bagian kenabian itu tidaklah dusta, melainkan petunjuk yang hakiki. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai mimpi yang dialami si Fulan, dia itu bermimpi melakukan maksiat bersama temannya di rumahnya di Jawa. Tetapi di dalam mimpi itu, ketika Fulan melakukan maksiat, merasakan hampa dan gelisah. Apa makna mimpi tersebut? Hal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
keadaan spiritual fulan sekarang ini masih ada keburukannya, tapi juga ada perkembangan kebaikannya. Keburukannya adalah fulan masih saja punya peluang untuk terjerumus kepada perbuatan maksiat. Masih bisa dibisiki setan melalui temannya yang juga telah dikuasai setan melakukan maksiat. Dan perkembangan kebaikannya adalah ketika fulan melakukan maksiat itu merasa hampa dan gelisah. Hampa itu artinya kemaksiatan yang dilakukan fulan itu tidak disenanginya, tidak merasa nikmat. Sedangkan keadaan yang buruk bagi ahli maksiat itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Pada surat tersebut iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka." Nah, itulah keadaan ahli maksiat yang buruk. Ketika mereka bermaksiat, itu tidak merasa hampa dan tidak merasa gelisah seperti yang dialami fulan. Justru memandang baik perbuatan maksiat yang dilakukannya. Oleh karena itu, saya katakan keadaan si fulan itu ada perkembangan kebaikan. Padahal fulan ini baru beberapa hari saya bimbing dengan jarak jauh. Belum sampai 40 hari di dalam bermujahadah. Nanti kalau misalkan masuk kepada 40 hari, lulus, tidak pernah bolong, tidak pernah gagal dalam satu hari pun mujahadah sholawatnya, maka insya Allah matanya nanti bisa mudah menangis karena Allah. Karena apa? Sudah beberapa orang yang saya bimbing itu merasakan demikian. Nangis karena Allah. Bukan karena dosa, tapi tiba-tiba menangis begitu aja. Ada juga yang awalnya suka stres, suka bingung, tapi ketika sudah mengamalkan sholawat tersebut, dia sudah bingung kenapa tidak bisa stres lagi. Kenapa tidak mudah bingung lagi. Nah, bingungnya justru kebalikannya. Nah, maka ingatlah kepada orang-orang yang bermujahadah atau orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan mengalami seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Begitu juga dengan fulan. Fulan belajar bertakwa dengan riyadah, dengan latihan, bermujahadah, berjuang melawan hawa nafsu, dengan serangkaian amal ibadah yang wajib dan menambah yang sunnah berupa sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, maka di dalam mimpi itu adalah pemberitahuan dari Allah bahwa meskipun fulan itu masih bisa terjerumus kepada kemaksiatan, namun sisi baiknya adalah dia merasa hampa, merasa kosong, tidak merasa kenikmatan di dalam bermaksiat, dan dia gelisah. Itu artinya bisikan setan yang telah dialami si fulan, misalkan itu terjadi, terjerumus kepada kemaksiatan, maka dia dimampukan oleh Allah punya rasa gelisah, merasa diawasi, merasa takut kepada Allah. Itu adalah perkembangan kebaikan tentang mujahadah yang sudah dilakukan fulan walaupun belum sampai 40 hari lamanya. Semoga saudara-saudariku yang dirahmati Allah, yang belum punya mursyid, Anda coba saja amalkan dua hal ini saja. Ibadah yang wajib jangan ditinggalkan, terutama sholat 5 waktu. Yang kedua, perbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Baca 30 menit sehari sampai 40 hari, waktunya bebas dalam keadaan bersuci menghadap kiblat. Semoga menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.